Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini saya akan ajak untuk kita semua membaca di dalam kitab Beresit pasal 28 ayatnya yang ke-17. Dan dia merasa takut dan berkata, betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain melainkan bait Elohim, dan inilah gerbang surga. Sampai di sini pembacaan kita. Saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana pada waktu itu Yakub sedang bergumul dengan Tuhan. Dan kalau kita melihat di sini, ternyata pergumulan Yakub itu sangat berat sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa di dalam teks yang kita baca tadi di ayat 17 ada satu kata yang cukup menarik yang bisa kita sama-sama renungkan, yaitu kata gerbang surga atau kata surga, begitu saudara ya. Surga itu di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Shamayim, Shin, Mem, Yod, dan Mem. Shamayim. Kata Shamayim ini atau diterjemahkan surga sebetulnya agak berbeda dengan surga yang biasa kita sama-sama ngerti atau kita sama-sama dengar. Sama seperti kalau kita melihat, saudara, di agama Buddha maupun agama Hindu, mereka menggunakan istilah yang tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin saudara pernah mendengar kata nirwana. Nirwana itu di dalam atau diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata nirvanajir. Itu nirwana. Dalam bahasa Pali dikatakan nibbana, dan secara harafiah itu artinya kepunahan atau pemadaman, adalah kulminasi pencarian umat Buddha terhadap kebebasan. Itu yang nirwana. Ada juga kata lain yang tidak mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kata moksa. Moksa ini diambil dari bahasa Sanskerta, merupakan suatu konsep dari agama Hindu atau Buddha yang artinya adalah kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Saya tentu tidak akan menerangkan tentang apa itu nirwana dan moksa karena itu bukan urusan kita. Saya akan menerangkan tentang arti kata surga. Karena pengertian surga itu sendiri, saudara-saudara, itu agak berbeda apabila kita melihat dari kata Shamayim. Selama beberapa waktu ini, kalau saudara mengamati kata-kata saya, ucapan saya, setiap saya ketemu kata surga, saya selalu menggunakan kata Shamayim. Kalau saudara teliti, saya berkata Shamayim. Karena istilah surga dan Shamayim itu sangat berbeda, saudara. Dan saya ngomong seperti ini bukan berarti kalau orang ngomong surga itu salah. Ya tidak salah.
tetapi pengertiannya itu berbeda. Saya ambil satu contoh, misalnya saja, saudara melihat bagi orang yang suka atau menjadi pecinta alam, tanah lapang yang luas seperti ini, di sampingnya ada danau, bagi pecinta alam ini disebut surga. Surganya pecinta alam, saudara. Begitu dia berkemah di sana, dia sudah betul-betul merasakan, wah, nikmatnya tinggal di sini, dan mereka menyebut inilah surga. Berbeda lagi dengan orang atau seorang anak kecil. Anak kecil begitu pergi ke Disneyland, maka dia akan berkata, inilah surga kita. Karena anak kecil begitu dia masuk ke Disneyland, jangankan kok anak kecil, lah saya saja masuk Disneyland pinginnya mainan, saudara. Senang sekali di sana bermain-main, saudara. Ada ayunan, ya, wah, masa kecil kurang bahagia. Ya, mainan ayunan itu surga. Orang bilang, oh, ini surga saya, ya. Jadi pengertiannya akan sangat berbeda. Begitu juga bagi orang yang senang dalam dunia seksual, pergi ke tempat pelacuran, wah, dia bilang, wah, ini surga kita, surganya saya, ya. Dia bisa malam-malam jalan-jalan ke sana kemari. Kalau saudara lihat di luar negeri, wow, itu apa namanya, tempat pelacuran, wah, marak sekali, saudara. Saya dulu pernah pada waktu ke Australia, saya diajak teman saya jalan-jalan ke King Cross, saudara. King Cross itu tempat pelacurannya Australia. Saya pengen tahu kayak apa, ya. Waduh, modelnya macam kayak begini, saudara, ya. Dan bagi orang yang senang seks, dia akan menyukai tempat itu. Tapi kalau orang yang ngerti, dia akan mikir di situ banyak penyakit, saudara. Ini juga disebut surga. Demikian juga dengan seorang yang suka belanja, maka kalau dia melihat mall, dia akan berkata, wow, ini surga kita. Bayangkan saja orang atau ibu-ibu yang lapar mata. Tahu lapar mata, saudara? Begitu lihat barang, matanya langsung hijau. Tapi sayang sekali, matanya hijau berubah jadi hitam kembali karena duitnya nggak ada, saudara. Ya. Jadi karena duitnya nggak ada, ya sudah, tidak jadi belanja, bukan lagi surga. Tapi bagi orang yang hobinya belanja, shopping mall bisa disebut sebagai surga. Ini saya sampaikan ini sekedar membuka pikiran kita tentang istilah surga, saudara. Sedangkan bagi kita orang percaya, sebetulnya yang paling tepat kalau kita ngomong itu syamayim. Nanti saya akan terangkan pelan-pelan, saudara. Ini sekedar, saudara, saya buka pola pikir saja, ya. Nah, begitu juga kalau saudara melihat gambar seperti ini, wow, itu surganya orang yang senang berwisata, jalan-jalan. Begitu lihat pemandangan indah, waduh, ini benar-benar surga, menyenangkan sekali, saudara-saudara. Ya, itu juga disebut surga. Nah, begitu juga dengan ini. Ini juga surganya para penjudi, saudara. Ya, surganya para penjudi. Kalau saudara pernah pergi ke Las Vegas, saya pernah menginjakkan kaki di Las Vegas, saudara. Wah, itu surga benar-benar untuk kedagingan, saudara. Karena siang hari kota itu nampaknya mati,
tidak ada kegiatan, paling ya hanya beberapa mobil-mobil yang lewat, tapi tidak seramai malam hari. Begitu sudah mulai masuk pukul 6 sore, kota itu sudah nampak kehidupan aslinya, ramainya luar biasa, saudara. Dan saya ada di Las Vegas hingga sampai jam 2 pagi. Saudara tahu pada waktu saya pulang, jarak antara Las Vegas dengan mobil yang dikendarai saya itu sudah kira-kira 60 km. Jauh ya, 60 km. Tapi begitu saya melihat ke belakang, saya masih bisa melihat cahaya yang begitu terang sekali. Itulah Las Vegas. Ya kalau di Malaysia kira-kira di Genting, saudara. Saya juga pernah menginjakkan kaki di Genting. Wah, itu surganya para penjudi, saudara. Orang suka judi pasti senang ke sana. Nah, itu juga bisa disebut surga, saudara. Agama-agama lain juga punya surga. Nah, saya akan tunjukkan. Ini agamanya kaum teroris, saudara. Dia punya surga. Ini surganya kaum teroris. Maka kenapa kok teroris itu berani memasang bom di dalam tubuhnya? Karena menurut ajaran mereka, nanti kalau mati dia mendapat minimal 10 bidadari. Wah, lah ini surganya kaum pria ini, atau agamanya kaum pria, saudara. Jadi selama hidup di dunia dia sudah membayangkan, wah, bidadari-bidadari cantik. Nantinya di sana isinya apa ini? Seperti ini tok, saudara. Perzinahan. Tapi karena mata roh mereka dibutakan, sehingga mereka menganggap itu legal, sah-sah saja. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan ibu-ibu ya? Kalau masuk surga di sana, apa tidak cemburu itu? Ya, suaminya dikerubungi sama bidadari-bidadari cantik. Tapi mungkin ini penerangan pemikiran saya, ibu-ibunya dapat surga juga. Di sana ada bidadara-bidadaranya. Mungkin, saudara, tapi nggak tahulah, di tulisannya juga saya tidak ngerti. Nah, kalau saudara melihat di sini kaum teroris ya yang menjadi target operasi, dia menyebut orang-orang yang siap untuk mati bunuh diri itu dikatakan menjadi pengantin. Siapa yang nanti mau jadi pengantin? Didoktrin dulu. Setelah didoktrin, dihipnotis supaya orangnya memiliki keberanian yang luar biasa, saudara. Sudah ideologinya salah, dihipnotis sisan. Jadi dia tidak mengenal rasa takut. Sekalipun tubuhnya nanti pecah, hancur, berantakan, no problem. Yang penting aku mendapat 100 bidadari cantik. Ini kan gila namanya, saudara. Tapi ya memang ajarannya seperti itu, ya sudah, suruh bagaimana lagi. Dan sekarang kita lihat, saudara, ada agama-agama juga yang mengajarkan atau buku-buku yang menawarkan surga. Semuanya punya surga. Lalu yang jadi pertanyaan, surganya yang macam apa? Makanya saya sekarang sudah mulai banyak berbicara, kalau bicara surga, saya akan lebih suka menggunakan teks aslinya, yaitu Syamayim. Di dalam dunia Kristen juga mengenal surga. Ini bahkan ada program masuk surga katanya, tahun 2008. Masuk tahun 2008 ada programnya dia, agar keluarga Anda diundang ke surga. Surga yang mana, saudara? Jadi semua agama, termasuk agama Kristen juga punya surga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Yang lebih mengerikan lagi, yaitu orang bisa bilang masuk surga, kitabnya sama, tapi pemilik surganya ditolak. Ini lebih ngeri lagi, saudara. Berapa banyak pendeta-pendeta Kristen yang jelas dan terang-terangan menolak nama Bapa yang notabene-nya adalah pemilik surga. Sungguh mengerikan. Masa pemilik surga ditolak dan dia bisa masuk surga? Mustahil. Saya mungkin menyebutnya, wah mimpi kali ya, nggak mungkin bisa. Bahkan ada seorang pendeta yang terang-terangan dia berkata, aku naik turun ke surga, turun naik ke surga. Aku tinggal berkata, Tuhan aku ingin masuk surga, naik ke surga, nanti turun lagi, saudara. Tetapi sayang sekali dia menolak nama Yahweh yang adalah pemilik surga. Mana bisa? Dan kalau saya perhatikan dalam dunia Kristen ini cukup aneh, saudara. Coba saudara renungkan sejenak. Dunia Kristen itu aneh. Makanya setelah saya mendalami, saya berkata, ini agama Kristen kok agamanya aneh ya? Punya Tuhan tidak tahu namanya. Ketika sudah diberitahu, dianggap sesat yang ngasih tahu. Ketika dia berkata punya juru selamat, namanya juga salah. Hari kelahirannya juga salah. Hari kematiannya juga salah. Hari rayanya tidak banyak orang yang tahu. Agama macam apa coba, saudara? Unik sekali kan? Punya kitab suci jelas menulis, tapi semua keluarnya meleset semuanya. Sungguh tragis, saudara. Dan kalau diberitahu, orang langsung akan menganggap sesat. Nah, saudara yang terkasih, oleh karena itulah kembali saya di sini menerangkan tentang kata syamayim. Memang syamayim itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan surga. Memang. Tapi saya lebih enjoy kalau saya menggunakan kata syamayim. Kata syamayim pertama kali muncul itu di kitab Beresit pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan Beresit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Nah, di sana kita ketemu kata syamayim. Syamayim yang ada dalam kitab Beresit 1 itu diterjemahkan dengan kata langit. Beresit bara Elohim et hasyamayim. Nah, kata syamayim itu diterjemahkan langit. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi adalah arets. Jadi kata syamayim itu bisa diartikan langit, tetapi juga kalau saudara membaca di dalam kitab Beresit 28 ayat 17, kata syamayim yang sama diterjemahkan dengan kata surga. Lalu apa sih perbedaannya, saudara? Kalau kita melihat di samping ini ada yang saya tulis dengan kata hamakom, he, mem, kaf, waw, dan mem. Membacanya hamakom. Apa yang disebut hamakom? Hamakom artinya tempat itu. Nah, saya akan terangkan nanti. Sekali lagi saya akan memberitahu kepada saudara bahwa istilah hasyamayim itu secara literal diterjemahkan langit, seperti yang tertulis dalam kitab Devarim pasal 10 ayat 14, kitab Iyob
pasal 11 ayat 8 dan kitab Tehillim 19 ayat 2. Namun kata yang sama, yaitu samayim, bukan saja diterjemahkan langit tetapi diterjemahkan surga. Itu ada di dalam kitab Tehillim 11 ayat yang keempat, Melehim Bet pasal 2 ayat yang ke-11, dan kitab Difre Hayamim Bet pasal 7 ayat 14. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi saya katakan tentang kata hamakom atau tempat itu. Kita tentu tahu bahwa Yakub itu pernah bergumul dengan malaikat Tuhan di tepi sungai Yabok. Dia bahkan tidur di situ, di satu tempat, kemudian dia melihat atau bermimpi ada tangga yang turun naik. Ada tangga di sisi kiri kanan itu ada malaikat yang turun naik, saudara. Nah, di tempat itulah saya katakan tempat itu yaitu hamakom. Tempat itu dalam bahasa Ibrani artinya hamakom, atau dari kata hamakom, tempat itu. Tempat itu tuh tempat apa? Tempat di mana Tuhan berinteraksi dengan manusia, itu hamakom, tempat itu. Nah, tempat itu juga yang disebut sebagai pintu gerbang surga, yang tadi disebut di dalam pasal yang ke-28 ayat yang ke-17. Saya akan berikan sebuah ilustrasi sedikit, saudara, tentang dunia alam roh atau dunia alam gaib. Seperti saudara ketahui, mungkin kalau saudara pernah nonton acara di televisi yang judulnya Masih Dunia Lain, di sana kadangkala ada seorang paranormal yang memberitahu bahwa tempat ini adalah pintu gerbang menuju ke kerajaan setan. Sebutannya adalah pintu gerbang. Pertanyaannya, apakah orang tahu kalau di situ pintu gerbang? Tidak ada yang tahu. Yang bisa tahu adalah orang yang bisa melihat melalui mata batin, saudara, atau melalui dunia supranatural. Dia akan tahu, wah benar, ini tempat keramat, ini pintu gerbang menuju kerajaan setan. Nah, biasanya di pintu gerbang itu energi kekuatan setan sangat besar, saudara. Seperti misalnya di gunung-gunung, mungkin disebut gunung keramat. Di tempat-tempat keramat itu adalah tempat adanya pintu gerbang menuju ke dunia supranatural. Tapi sayang sekali banyak orang yang kurang paham tentang hal ini, saudara, sehingga menganggap mana pintu gerbangnya, saya nggak lihat kok. Ya, kalau secara jasmani tidak melihat, tapi orang yang bisa melihat dunia supranatural dia akan tahu, wow, ini pintu gerbang, hati-hati loh kalau jalan di sini, karena ini bisa dipakai untuk lalu lalang, buat lalu lintasnya setan, saudara. Nah, sekarang kalau saya katakan bahwa yang namanya pintu gerbang menuju ke dunia setan itu energinya sangat besar, tempat di mana manusia kadangkala bertapa di situ, manusia kadangkala minta pesugihan di situ, tuh energinya besar sekali. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Yakov, di mana dia berbaring itu adalah pintu gerbang surga, karena malam hari itu Yakub melihat malaikat-malaikat yang turun naik. Bahkan ketika Yakub juga pernah bergumul dengan malaikat Tuhan di tepi sungai Yabok, itu juga tempat-tempat di mana Tuhan pernah berinteraksi dengan manusia. Jadi, saudara,
di mana Tuhan pernah berinteraksi dengan manusia, itu energinya sangat besar. Dan tempat itulah dipercaya sebagai tempat di mana dua kota itu disatukan. Kalau saudara melihat di dalam kitab Tehillim pasal 122 ayat yang ketiga, mari kita buka bersama-sama saudara. Kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 122 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, Yerusalem yang dibangun bagaikan sebuah kota yang digabungkan kepadanya bersama-sama. Jadi kota Yerusalem itu dibangun, atau kota Yerusalem itu sebetulnya adalah dua kota yang digabung, atau dua tempat yang digabung menjadi satu, yaitu Shalem itu sebetulnya adalah daerah Gunung Moria saat Ishak dikorbankan, dan kota Luz saat Yakov bermimpi ada tangga dan malaikat Tuhan turun naik. Dua kota yang disebut Gunung Moria, ya, dan kota Luz yang diubah menjadi Betel. Betel itu diambil dari dua kata, Bet dan El. Bet itu artinya rumah, El artinya Tuhan. Jadi kata Betel artinya rumah Tuhan. Nah, Yerusalem itu disebut Hamakom, tempat itu, tempat di mana manusia bisa berinteraksi dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jadi kalau tempat di mana Tuhan berinteraksi dengan manusia, di situ energi Tuhan masih ada. Barangkali saudara akan bingung kalau melihat orang Yahudi berdoa di tembok ratapan atau Western Wall. Kita mungkin, ya seperti saya dulu pada tahun 96 kalau tidak salah, 96 atau 9 berapa saya lupa, tetapi ketika saya pergi ke Israel, saya ada di Yerusalem itu sebetulnya cukup lama, ada 3 malam saya di Yerusalem. Dan salah satu kunjungan wisata yang saya ikuti adalah pergi ke tembok ratapan. Dan saudara tahu di tembok ratapan itu begitu banyak orang, ramai sekali di sana. Yang sekarang seperti ini, ya. Kalau yang dulu nggak ada sekatnya begini, ya. Kalau sekarang ada sekatnya, cuman nggak tahu apakah sekat ini sifatnya permanen atau hanya temporary, saya tidak tahu. Tetapi pintu masuknya di sini. Kemudian nanti akan dipisah, yang perempuan di sebelah sini, yang laki-laki di sebelah sini. Tetapi saudara, karena saya tidak tahu dan saya waktu itu belum mengenal nama Yahweh, saya hanya sempat tanda tanya dan berpikir, kenapa ya orang Yahudi itu kok berdoa di tembok ratapan? Sudah nek berdoa golang-galeng kepalanya kayak begini. Nah, kalau yang gini-gini saya sempat tanya sama tour guide-nya. Saya bilang, kenapa ya orang Yahudi kalau berdoa goyang-goyang kepalanya seperti ini, ada yang begini-begini, maksudnya apa? Dia hanya menjawab singkat, hanya konsentrasi saja. Oh, saya tahu kalau konsentrasi, karena saya sudah mengenal kata konsentrasi, khususnya di dunia magic dan meditasi. Saya sudah tahu, saudara. Jadi waktu itu saya hanya berpikir, nih orang Yahudi apa tidak punya tempat ibadah ya? Lawang di Yerusalem itu kan ya tempat ibadahnya besar-besar, saudara. Ada yang namanya sinagoga terbesar di Yerusalem, saya ya masuk ke sana.
Orang-orang juga punya sinagog-sinagog kecil-kecil ada di mana-mana. Ngapain mereka berdoa di tembok itu? Sehingga saya hanya ya mungkin agak sedikit nyenyek, saya berpikir gini, orang Yahudi kayak kurang kerjaan aja, berdoa di pinggir tembok, nangis di situ, ngapaan di situ? Dan saya hanya foto-foto di situ, cuman cengar-cengir, sampai teman-teman saya yang motret dia bilang, Pak Lukas, nggak ada perasaan nih. Coba tuh lihat orang Yahudi pada nangis, Pak Lukas malah ketawa lagi di situ. Ya, karena saya nggak ngerti, saudara. Tetapi belakangan saya tahu bahwa tempat di mana Tuhan itu pernah berinteraksi dengan manusia, di situ energinya ada. Dan ketika energi Tuhan itu ada, mintalah sesuatu di sana, pasti Tuhan kabulkan. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu orang pergi ke sana, ke Yerusalem di tembok ratapan, karena kita nanti akan ke sana, ke tembok ratapan. Dan karena saya sudah tahu, saya akan berdoa di sana. Orang-orang biasanya membuat tulisannya begini, Tuhan, orang sana mengistilahkan gini, kamu mau kirim surat sama Tuhan apa tidak? Begitu, nampaknya aneh dan lucu, saudara. Tapi dalam dunia supranatural itu luar biasa sekali. Nah, orang nulis di situ. Saya pernah membaca satu kesaksian dibukukan, saudara. Cuman saya cari bukunya nggak ketemu. Sangat lama. Tapi sekarang saya baru ingat, saudara. Di buku itu ada seorang, ya, orang tua yang ini orang tua yang berhasil hidupnya, ya, dia punya anak, tetapi sudah kehilangan jejak anaknya itu ada di negara mana dia nggak tahu. Ya, nah waktu orang tua itu pergi ke Israel, dia sudah kehilangan 30-an tahun dengan anaknya, nggak pernah ketemu. Tour leadernya bilang begini, apa Bapak tidak pingin tulis surat sama Tuhan? Mbok coba tulis surat, karena ada kepercayaan di sini orang yang berdoa nulis surat sama Tuhan kok manjur, katanya. Ya terus dia nulis, saudara. Di tulisan tersebut dia ngomong begini, Tuhan, saya kehilangan jejak anak saya 30 tahun lamanya. Saya tidak tahu anak saya mati atau dia ada di negara mana, saya tidak tahu. Tapi saya kangen berat. Saya rindu sekali untuk bisa ketemu anak saya. Tolong ya Tuhan, kalau nanti anak saya ketemu, tunjukkan ini alamat saya. Dia tulis alamatnya di situ. Dia masukkan ke dalam celah-celah dinding di sini, saudara. Perlu saudara ketahui bahwa dinding ini akan dibersihkan secara berkala. Kalau sudah penuh, dia akan diturunkan, dibersihkan, saudara. Apakah itu seminggu, ataukah itu 1 bulan, pokoknya pasti dibersihkan. Nanti diganti dengan kertas yang lain, bersih lagi, saudara. Nah ternyata ada seorang anak yang juga pergi ke Israel dan dia berdoa di situ. Dan anak ini juga punya kerinduan untuk ketemu ayahnya yang sudah 30-an tahun tidak ketemu. Dia juga menulis surat, saya ingin ketemu dengan anak saya, dengan bapak saya. Saudara tahu, pada waktu anak itu mau memasukkan kertas di sela-sela dinding, ternyata ada salah satu kertas di dinding ini yang terjatuh. Dan si anak itu akan mengembalikan kertas tersebut. Tetapi entah kekuatan dari mana, anak itu membuka kertas tersebut. Betapa terperanjatnya dia ketika dia melihat bahwa itu adalah surat dari ayahnya yang memiliki kerinduan yang begitu kuat dengan dia. Alamatnya pun jelas. Anak ini bersuka cita. Akhirnya dalam kisah itu diceritakan
anak dan bapak ini ketemu, saudara. Yang jadi pertanyaan, apakah itu sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Oleh karena itu nanti saya memberitahu kepada semua jemaat yang ikut tur ke sana, ke Israel, saat kita ada di Yerusalem, jangan sia-siakan waktu. Saudara tulis surat apa yang saudara inginkan, ya, katakan di situ. Lalu selipkan di sana sambil berdoa, Bapa, inilah kerinduan saya, taruh saja di situ. Dan saya yakin dari banyak cerita-cerita yang saya dengar, banyak orang dikabulkan doanya di situ, saudara. Salah satu contoh adalah Ibu Rita, ya, Rita Wirman yang minggu lalu kesaksian di sini, saudara. Saudara masih ingat kan? Dia punya suami namanya Karel Wirman. Orang ini dengan kekristenan bencinya luar biasa, saudara. Apalagi dia ngerti kalau orang Kristen menyebut nama si A, wah, bencinya luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu terjadi pengeboman World Trade Center di New York, itu Pak Karel itu sedang naik pesawat, saudara. Begitu pesawat turun, orang-orang yang seagama dengan teroris tadi, dia bersorak-sorak mengeluh-elukan nama si A tersebut. Di situ dia bencinya luar biasa. Makanya setiap kali ada orang Kristen yang menyebut nama itu, langsung dia acungkan jari tengah seperti ini, saudara. Dan itu simbol penghinaan yang luar biasa. Dan waktu itu istrinya, Ibu Karel Wirman, diberi kesempatan untuk tur ke Israel. Dia sudah tur ke Israel, saudara. Waktu tur ke Israel, dia juga menulis surat di situ. Dia katakan, Tuhan, dia kan sudah mengerti nama Yahweh, sedangkan suaminya kan belum. Waktu itu ya namanya, saudara tahu, orang Belanda itu tahu sendiri, saudara. Mereka dibilang orang kafir, ya iya, karena dia cerita ya sepanjang perjalanan waktu saya antar ke Jogja, Karel ini cerita, dia bilang katanya, kamu tahu nggak kalau di Belanda sana gerejanya besar-besar, tetapi isinya tidak lebih dari 10 orang. Itu pun tua-tua semua yang sudah bau tanah. Dan saudara tahu di Belanda itu banyak gereja-gereja yang dijual karena tidak ada penghuninya, saudara. Gembalanya nganggur. Dan waktu itu dia memberi izin kepada istrinya, Ibu Karel, untuk pergi ke Israel. Dia tulis surat, Tuhan, saya rindu supaya suami saya dibaptis. Saya rindu supaya suami saya mengenal akan Engkau. Dan Ibu Karel Wirman ini rupa-rupanya dia orang yang selalu nonton YouTube, ya, video gereja kita. Gereja kita kan bisa diakses seluruh dunia, saudara. Salah satu di antaranya Ibu Karel ini melihat kita melalui pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan, lalu dia ikutin terus. Dan kalau saudara lihat ya, coba saudara masuk ke menu video aktivitas, saudara lihat pengajaran saya, Ibu Karel ini memberikan komentar, ya, ada komentar kata-kata singkat di situ. Nah, di dalam doanya itu dia ingin supaya suaminya itu dibaptis. Dia taruh kertas di dinding, saudara, dan doa itu ternyata betul-betul dikabulkan. Minggu yang lalu Bapak Karel Wirman saya baptis. Dia, Ibu Karel ini berkata, wah, saya ini sudah didatangi oleh beberapa pendeta terkenal di Belanda, tetapi Pak Karel itu berkata, oh no, katanya, nggak mau dia. Yang lebih parah lagi,
Ibu Karel ini kan punya teman, seorang pendeta terkenal juga di Indonesia, tetapi dia masih memanggil si A. Ibu Karel ini mengingatkan, awas ya nanti kalau di rumah kalau ngomong sama saya jangan menyebut nama itu, nanti kamu bisa dilecehkan, katanya. Juga ngasih tahu kepada Pak Karel supaya dibaptis. Pak Karel bilang nee. Tetapi ketika dia diajak ke Magelang ini, dia tunjukkan video saya, dia terjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Ibu Karel ini. Dia berkata, nah kalau yang ini aku klik, dia bilang. Padahal sebelumnya kalau ada pendeta yang minta supaya dibaptis, dia selalu alasannya apa? Oh, belum ada kupu-kupu yang nempel di perut saya kok. Kalau nanti ada kupu-kupu yang terbang nempel di perut saya, nah itu tanda saya bisa dibaptis. Dengan orang lain seperti itu. Tapi begitu mendengar banyak pengajaran dari gereja kita, langsung dia bilang, kalau yang ini aku klik. Oke, kita pergi ke Magelang. Saudara, sengaja loh dia datang ke sini untuk pemberkatan pernikahan yang nanti akan diadakan tanggal 24, persis hari ulang tahun pernikahan beliau di tempat ini. Untuk itu saya menghimbau kepada jemaat untuk tanggal 24 tolong hadir ya, nanti saya akan umumkan. Supaya apa? Karena nanti akan saya shoot, akan di-shoot, akan saya tayangkan juga di YouTube untuk menjadi kesaksian. Di sini ada pengajaran Torah, di sini ada pengajaran yang berakar sumber ke Ibrani. Jadi supaya semua orang di seluruh dunia tahu. Nah, saudara yang terkasih, doa yang ada di tembok ratapan itu memiliki power yang luar biasa. Karena itu hamakom, pintu gerbang surga. Lalu lintas oknum-oknum Syamayim tadi, saudara, yang disebut pintu gerbang surga tadi. Jadi kata Syamayim sendiri itu memiliki arti yang cukup dalam. Dan kalau saudara ketahui, orang-orang yang berdoa di tembok ratapan itu bukan orang biasa, tetapi para pejabat tinggi juga berdoa di sana. Saya tunjukkan beberapa pejabat yang berdoa di sana. Yang pertama adalah Mitt Romney. Mitt Romney ini adalah mantan gubernur Massachusetts. Dia juga berdoa di tembok ratapan. Saya tidak tahu apa yang dia minta dari Tuhan. Kemudian Barack Obama, dia juga berdoa di sana. Saudaraku yang terkasih, ini satu tanda, satu bukti bahwa tempat itu adalah tempat yang kudus. Dan orang yang ada di tempat itu harus memakai kepah. Harus. Saudara lihat dua orang ini pakai kepah. Ya ini tidak kelihatan ya, dia pakai kepah, ini pakai kepah. Ada lagi tempat yang sama, agak sebelah ke sana, agak ke kiri, saudara. Itu ada terowongan. Di terowongan itu, wah kalau saya waktu masuk ke sana, wah itu merinding sekali ya. Hadirat Tuhan itu terasa sekali di sana. Orang yang masuk ke sana pun diharuskan pakai kepah. Kalau tidak mau pakai kepah seperti saya ini, you out, nggak boleh. Makanya kekristenan yang nggak paham, dia nggak mau pakai kepah. Tapi orang memakai kepah ini sebetulnya adalah orang yang mengakui bahwa Tuhan yang disembah, yaitu Yahweh, adalah batu karang dia. Karena kepah artinya batu karang. Dan orang yang memakai kepah adalah orang yang mengakui bahwa tempat di mana dia berpijak adalah tempat kudus. Dan orang yang memakai kepah juga mengakui bahwa Mesias sekali waktu kelak akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita lihat di sini tentang orang-orang terkenal yang berdoa di tembok ratapan. Kemudian mantan presiden Amerika yaitu Bill Clinton juga berdoa di situ.
Kemudian Perdana Menteri Kanada Stephen Harper juga berdoa di situ. Kecuali orang yang tidak berdoa, nggak usah pakai kepa, nggak apa-apa. Ya, dalam arti seperti kayak para wartawan gitu kan, tanpa kepa. Karena dia insidental. Tapi kalau yang masuk ke dalam itu harus. Kalau yang di luar, karena ini kan sangat luas ya, halamannya luas. Ya, tapi yang di dekat dinding itu, di mana orang berdoa, dia harus pakai kepa. Nah, saudaraku yang terkasih, kata syamayim itu diambil dari akar kata syamah. Syamah itu artinya ada di sana. Dan kata syamah itu menjadi julukan nama Yahweh. Jadi nama Yahweh kan dijuluki macam-macam. Ada Yahweh Elyon, artinya Yahweh yang maha tinggi. Ada Yahweh Roi. Yahweh Roi artinya Yahweh Gembala. Lalu ada Yahweh Syamah. Yahweh Syamah yaitu Yahweh ada di sana. Ketika Mose berada di atas gunung Sinai, berdoa, lalu mendapatkan 2 loh batu, yaitu Torah, yang dikenal dengan Torah Mose. Maka bangsa Israel kalau ditanya, di mana Tuhan? Yahweh Syamah, dia ada di sana. Jadi itu sebabnya kenapa kita bisa, akhirnya saya bisa memaklumi kalau orang Yahudi berdoa di tembok ratapan, karena saya belajar, akhirnya saya tahu. Kalau saya tidak belajar, saya akan menganggap kepercayaan Yahudi ini aneh. Berdoa kok di situ, emangnya tidak ada tempat yang lain. Tetapi saudara, sekali lagi, tempat di mana Tuhan pernah datang, di situ hadiratnya masih ada. Ya, jadi nanti jemaat Tuhan yang ikut ke Israel, saudara mendapatkan nilai plus, karena saya sudah kasih penerangan seperti ini, sehingga saudara berdoa juga doanya yang mantap. Mintalah sesuatu yang mungkin selama ini saudara inginkan dan belum mendapat, silahkan saudara minta di sana dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara akan berkata, loh, kalau begitu emangnya Tuhan tidak bisa datang ke sini? Oh, bisa. Tetapi kalau kita berdoa di sana, persis di pintu gerbangnya, kita ada di tempat secara fisik di mana energi itu datang turun naik. Pada waktu saya seminar di Jakarta kemarin, saudara, saya ketemu dengan seorang penceramah perempuan, namanya Ibu Kaimana. Ibu Kaimana ini seorang yang pandai 5 bahasa. Dia tinggal di Roma selama 7 tahun. Ya, sekitar 7 atau 9 tahun lah, kira-kira segitu. Dia banyak cerita. Selesai saya ceramah, dia cerita sesuatu. Tapi ada satu hal yang menarik, dia katakan, Pak Lukas tahu nggak bahwa tempat dulu Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, yang di sana dulunya kota itu bernama Luz dan sekarang menjadi Betel. Ternyata ada ilmuwan Amerika yang melihat tempat itu melalui radar dan kamera dari antariksa. Di situ tertulis huruf Ibrani Yod-He Waw-He, nama Yahweh. Jadi kita bisa lihat betul-betul energinya sangat besar sekali. Tetapi sayang sekali kita yang tidak paham, kita hanya menganggap, itu kan khayal. Tapi dunia supranatural itu sungguh mengerikan, saudara. Dan tidak masuk di akal kadangkala. Saya ambil satu contoh, saya ambilkan sebuah kisah yang cukup menarik. Dulu saya pernah cerita, tapi saya ceritakan kembali untuk membuktikan bahwa dunia alam roh itu dunia yang kadangkala tidak masuk nalar otak manusia. Dulu pernah ada bus, ya, pahala kencana dan truk semen, 2 truk
trailer semen itu kesasar masuk ke tengah hutan di daerah Blora, saudara. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Bali, ternyata jalanan macet. Lalu bis Pahala Kencana dengan truk trailer pembawa semen, dia nyimpang ke kiri. Cari jalan desa, pikirnya bisa tembus ke sana. Ternyata si supir kaget luar biasa ketika bis itu tiba-tiba berhenti dan dia tidak menemukan jalan di sana. Dia hanya melihat pohon-pohon yang begitu penuh, kiri kanan pohon, muka belakang pohon. Tidak ada satupun pohon yang rusak, saudara. Itu sempat masuk ke koran, masuk ke internet, dan ada fotonya. Semua orang di bis itu kebingungan. Kenapa bisa ada di situ? Makanya ketika mengeluarkan bis itu ada puluhan pohon yang harus ditebang. Itulah dunia supranatural, dunia alam yang tidak kelihatan. Demikian juga kalau saya katakan hamakom atau tempat itu, tempat di mana Tuhan pernah berinteraksi dengan manusia. Apalagi kalau saudara melihat di tembok ratapan itu tadi, ya, sebetulnya adalah tempat yang sangat dekat ketika Abraham mempersembahkan Yitzhak di sana. Itulah hamakom. Jadi sekali lagi bagi jemaat yang ikut, berdoalah nanti dengan sungguh-sungguh di sana. Kata Syamayim, kita kembali lagi kata Syamayim, saudara-saudara, yang diterjemahkan dengan kata langit, artinya adalah Syamayim itu bukan sekedar tempat yang menyenangkan, tetapi tempat kediaman Bapa Yahweh yang penuh kekudusan dan kemuliaan. Jadi nanti kalau kita mati, kita akan dijemput oleh Tuhan, dipeluk oleh Dia, dan di Syamayim tempat kediaman Bapa akan ada malaikat-malaikat Tuhan yang bersorak-sorak, bersukacita karena kita selamat sampai di sana. Amin. Itu sebabnya bagi jemaat yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh dan mati, saudara tidak perlu bingung karena saudara tidak pernah berurusan dengan api neraka. Saudara akan langsung dipeluk oleh Tuhan, langsung dijemput, dan sudah disiapkan rumah yang indah di sana. Jangan tinggalkan Tuhan. Makanya saya anjurkan kepada jemaat, ayo yang setia, yang sungguh-sungguh. Setialah sampai mati, saudara. Nah, oleh karena itulah, kalau mungkin ada famili, orang tua, anak, atau siapa saja yang meninggal di dalam Bapa Yahweh, jangan kita berlarut-larut di dalam duka cita, karena mereka sudah dipastikan keselamatan masuk ke Syamayim, tempat tinggal Bapa Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Syamayim itu diterjemahkan dengan kata langit di dalam kitab Beresit 1 ayat 1 yang tadi saya sebutkan, tetapi juga memiliki arti tempat tinggal Bapa. Lalu bagaimana ini? Saya katakan bahwa yang namanya Syamayim yang diterjemahkan langit itu sebetulnya ada 3 lapis. Langit 3 lapis, saudara. Tempat kediaman Bapa itu adalah tempat yang tertinggi, atau dalam bahasa Inggris disebut most high, tempat yang tertinggi. Nah, tempat atau 3 lapisan langit inilah yang disebut Syamayim, itu kita dapatkan dari pengajarannya Rabi Shaul atau Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah mendapatkan penglihatan dulu. Dia katakan bahwa aku melihat ada orang yang diangkat sampai ke tingkat 3, langit tingkat 3. Itulah Syamayim, saudara, tempat tinggal Bapa. Ingat,
Saya percaya dengan pengajarannya Rabi Shaul karena dia adalah seorang rabi besar, murid dari Gamaliel, dan dia adalah anggota majelis besar Sanhedrin. Dia orang Yahudi asli. Jadi saya percaya akan pengajarannya Rabi Shaul. Rabi Shaul mengatakan di dalam kitab 2 Korintus 12, mari coba kita buka ayatnya saudara, di 2 Korintus pasal 12, dan kita akan membaca pada ayat yang kedua. 2 Korintus 12 ayat yang kedua, demikian bunyinya. Aku mengetahui seseorang di dalam Hamasyah 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Elohim mengetahuinya. Orang itu diangkat sampai ke surga yang ketiga. Nah, ini bicara tentang langit ketiga saudara, karena Syamayim itu bisa diterjemahkan dengan kata surga, bisa diterjemahkan juga dengan kata langit. Lalu yang harus kita ketahui adalah ketiga lapisan langit itu yang seperti apa. Yang pertama adalah lapisan yang paling bawah, tempat di mana setan itu dibuang. Itu adalah Syamayim atau langit tingkat pertama. Langit tingkat pertama itu adalah seperti yang saudara lihat di sini. Kalau saudara naik pesawat terbang, saudara lihat keluar jendela, saudara akan melihat awan begitu banyak. Itulah langit tingkat pertama saudara, paling rendah. Dan langit tingkat yang kedua yang disebut dengan outer space atau antariksa. Dan saudara tahu antariksa ini di mana bumi hanyalah setitik debu. Itu langit kedua saudara. Dan kalau saudara melihat di dalam kitab Iyob pasal 38 ayat 32, mari kita lihat sejenak ayat ini saudara. Ayub 38 atau Iyob 38 ayatnya yang ke-32, 38 32. Nah, saya akan bacakan untuk saudara. Dapatkah engkau menerbitkan gugusan bintang pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan anak-anaknya? Perhatikan kata gugusan bintang. Kata ini agak sedikit kurang jelas saudara. Di dalam teks Lembaga Alkitab Indonesia, di sana dikatakan mintakul buruj. Apa itu mintakul buruj saudara? Saya coba untuk membuka di dalam kamus. Ternyata kata mintakul buruj itu adalah galaksi. Saudara tahu galaksi? Bumi kita itu tinggal di satu galaksi yang dikenal dengan galaksi Bima Sakti saudara. Oleh orang Indonesia menyebutnya galaksi Bima Sakti. Itu seperti ini kira-kira ya. Satu gerombol ini namanya galaksi, dan satu gerombol itu terdiri dari beberapa planet. Ini galaksi satu. Itu sebabnya tidak heran kalau Tuhan mengatakan bahwa bumi itu ibarat seperti setitik debu. Kalau saudara nonton di YouTube saudara bisa melihat, atau saudara mungkin ketik kata comparison Earth and planet, ketik saja kata itu, comparison Earth and planet. Artinya perbandingan antara bumi dan planet. Maka saya akan membuat, atau kalau saudara nonton itu, saudara akan terkagum-kagum dengan apa yang disajikan oleh ilmu pengetahuan tersebut. Bumi kita dengan matahari, saudara tahu matahari kan tiap hari kita lihat. Dulu waktu saya sekolah diajari jarak antara bumi dengan matahari itu jaraknya 150 juta kilometer saudara, jaraknya. Dan perbandingan antara bumi dengan matahari itu ibarat seperti buminya itu kepala semut,
mataharinya itu bola voli. Itu perbandingannya, saudara. Sekali lagi, perbandingan antara matahari dengan bumi itu antara kepala semut dengan bola voli. Itu matahari. Tetapi matahari bila dibanding dengan planet Antares, itu masih dalam gugusan galaksi kita loh, saudara. Dengan planet Antares itu mataharinya itu sebesar kepala semut dan Antaresnya sebesar bola voli. Tetapi ada satu lagi planet yang luar biasa besarnya. Planet Antares sebesar kepala semut. Planet yang itu tadi yang saya sebut, cuman saya lupa namanya, itu besarnya seperti bola voli. Saudara bisa bayangkan, itu baru bumi saja seperti titik debu. Bagaimana dengan manusia yang ada di dalamnya? Dahsyat luar biasa, saudara. Itulah yang disebut langit kedua. Jadi ini baru galaksi ada di sini, satu galaksi. Nah, kalau yang di sebelah sini ada galaksi lain, di sebelah sana ada galaksi lain, belum lagi yang jauh di sana ada galaksi lain. Saya katakan itulah kedahsyatan Bapa Yahweh kita yang kita percayai. Amin. Ya. Itu langit kedua, saudara. Dan langit yang ketiga, yaitulah yang disebut dengan tempat tinggal Bapa. Tempat tinggal Bapa itulah yang disebut langit ketiga. Orang yang tidak mungkin bisa mencapai tempat itu, tidak mungkin bisa. Orang paling keluar dari galaksi, ya paling-paling sampai ke bulan, itu pun bohong, saudara. Saya pernah mendapatkan reject atau penolakan dari kelompok ilmuwan yang mengatakan bahwa NASA melakukan kebohongan. Karena orang yang dibilang pergi ke bulan itu tidak pernah ada. Kalau ada videonya itu dibahas di situ. Ya, saya pernah lihat dan itu sempat masuk di televisi juga. Ketika astronot itu jalan di bulan, ya seolah-olah kayak ruang hampa begitu, langsung diberhentikan. Lihat bayangannya ada berapa? Ada 2 bayangan. Tidak mungkin di bulan itu ada 2 bayangan. Tidak mungkin. Dan setelah diselidiki ternyata dikatakan itu di area 51, top secretnya Amerika, saudara. Jadi untuk bisa sampai ke galaksi yang cuma nyebrang saja, itu manusia sulit. Apalagi sampai ke tempat tinggal Bapa. Tidak heran kalau Tuhan katakan bahwa nanti kamu di rumahku, di Syamayim, tempat tinggal Bapa, kita tidak mengenakan tubuh yang terbuat dari darah dan daging. Beberapa waktu yang lalu ada batu meteor yang masuk ke bumi, saudara. Waktu ada di luar angkasa, dia melayang-layang, tapi begitu jatuh masuk ke orbit bumi, maka batu itu meledak dan bongkahannya itu pun bisa menghancurkan begitu luas tanah yang dihancurkan. Jadi untuk bisa sampai keluar angkasa saja angelnya, baru surga tingkat 2 susah, atau Syamayim atau langit tingkat 3 tadi, saudara. Makanya Tuhan akan memberi tubuh-tubuh baru buat saudara. Amin. Itulah yang disebut dengan tubuh kemuliaan, saudara. Jadi nanti kita kalau di Syamayim, di rumahnya Bapak sendiri, di langit tingkat 3 itu, kita tidak akan bisa tua. Kita tidak ada yang sakit dan tidak ada yang cacat. Semua tubuh buatan Tuhan yang baru, yang tidak terbuat dari darah dan daging,
dan itu menjadi milik saudara semua. Oleh karena itulah saudara, penerangan tentang Syamayim ini saya berikan kepada saudara, agar kalau saya ngomong Syamayim, saudara tidak bingung. Paham saudara? Ya. Jadi kalau saya berkata kita akan sampai ke Syamayim, saudara nggak bingung. Karena saya sekarang kok lebih condong untuk menyebut kata surga dengan sebutan Syamayim. Karena semua agama punya surga. Tapi kalau Syamayim, tempat tinggal Bapa, hanya Bapa Yahweh sendiri. Dan itu menjadi milik saudara. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.